Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kagama. Semoga sinyal dan suara diterima dengan jernih di rumah masing-masing. Karena sekarang ini sinyal dan suara itu sangat penting sekali di era pandemi ini yang lebih banyak kita melakukan pertemuan secara virtual. Saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat yang hadir, senior saya yang hadir pada acara pagi hari ini. Sahabat saya Profesor Redi Hiare, selamat datang, selamat bergabung. Mbak Rita dan teman-teman Adiswara UGM yang luar biasa, saya ucapkan selamat. Mas Adi MS, terima kasih sudah berkenan bergabung di acara ini. Mas Chandra Darusman, Bang Robinson Sinaga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Bambang Justana dan sahabat saya Profesor Hermin. Kemudian juga ada moderator Mbak Antari, Mas Mbak dan sahabat Kagama dimanapun berada. Atas nama pengurus pusat Kagama, saya menyambut dengan riang gembira webinar atau seminar Adiswara UGM yang mengambil tema Kala Nanti Paduan Suara Indonesia. Adiswara adalah komunitas Kagama yang paling aktif, paling gayeng, paling guyup dan migunani. Jadi setiap acara Kagama pasti ada Adiswara UGM dan begitu juga tidak pernah berhenti Adiswara untuk berkontribusi kepada masyarakat, kepada UGM dan juga pada kita semua melahirkan ide-ide kreatif dan itu menunjukkan bahwa pandemi itu tidak menghentikan kreativitas kita. Kita tetap berinovasi, kita tetap kreatif untuk melahirkan hal-hal yang kebaikan, melahirkan sesuatu yang bisa memberikan kontribusi pada masyarakat banyak. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan juga kepada narasumber yang luar biasa. Saya baru dengar tadi dari pembicaraan Mas Bajang bahwa Mas Chandra Darusman itu memiliki jejak juga di UGM. Jadi ini menyambung tali silaturahmi antara kita semua dengan Universitas Gadjah Mada. Saya kira apa yang sudah kita lakukan di ladang masing-masing begitu akan kita bisa sambungkan dalam forum ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga mendukung terselenggaranya acara seminar ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, bangsa kita ini harus belajar dari paduan suara. Belajar dari filosofi paduan suara. Karena kita tahu dalam paduan suara itu kita pasti menemukan ada keragaman, kebinekaan. Tidak pernah ada suara yang sama, ya. Ada suara sopran, ada suara alto, ada suara tenor, ada suara bass. Keragaman itu adalah keniscayaan dalam paduan suara, tetapi keragaman itu kemudian bisa bersatu, berpadu, menjadi sebuah keindahan dan suara yang merdu, suara yang kompak dan padu, ketika kita kemudian bisa bersatu dipimpin oleh dirigen atau konduktor. Ini adalah filosofi yang menurut saya perlu kita pelajari dari paduan suara. Dan tentu untuk mendapatkan keindahan dan kepaduan suara, itu memang ada sebuah prasyarat atau prakondisi yang kita harus miliki. Yang pertama menurut saya kedisiplinan, itu nggak boleh tidak harus kita miliki. Setiap anggota paduan suara harus punya kedisiplinan, dia melatih diri, selalu melatih diri untuk olah vokal, olah rasa, olah pernapasan. Itu adalah sesuatu yang menjadi keseharian setiap orang yang berada atau mengikuti sebuah paduan suara. Kemudian kedisiplinan untuk mengikuti atau mempunyai posisi suara tertentu atau nada suara tertentu yang harus dia sampaikan. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya ada toleransi. Ada upaya untuk menekan ego, menekan
kehendak kita untuk bermain sendiri atau menyanyi sendiri begitu. Karena kita harus toleransi, saling jaga, saling melihat yang lain sehingga tidak bisa menang sendiri begitu. Ada toleransi. Saya kira hal-hal ini yang menurut saya sangat penting di era pandemi saat ini. Kita membutuhkan, memang kita beragam. Kita harus sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, budaya, dan juga mempunyai berbagai orientasi yang berbeda-beda. Itu sebuah keniscayaan kita sebagai bangsa yang majemuk. Tetapi dalam pandemi ini kita harus sadar betul bahwa kemajemukan itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa ini untuk keluar dari pandemi kalau kita tadi mau belajar dari filosofi paduan suara. Setiap orang bisa saja mengekspresikan keragaman, mengekspresikan perbedaan yang ada, tetapi kalau kita mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu keindahan dan kepaduan suara, maka kita juga harus disiplin. Kedisiplinan sangat penting. Kalau di paduan suara ada olah pernapasan, olah vokal, kita juga harus kedisiplin mematuhi protokol kesehatan. Bisa saja dengan olahraga, imunitas kita harus ditingkatkan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu adalah kedisiplinan yang harus kita terapkan di era pandemi ini. Adalah sesuatu yang memang menjadi keseharian dari teman-teman yang berada di dalam paduan suara. Bagi saya, teman-teman di paduan suara tidak akan sulit untuk menjalankan kedisiplinan ini, karena memang paduan suara mensyaratkan kedisiplinan. Yang kedua, memang kita membutuhkan toleransi, membutuhkan semangat untuk melihat di sekeliling kita, melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa menekan ego kita supaya tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita peduli pada kesehatan orang lain, peduli pada kesehatan keluarga, sesama. Oleh karena itu harus kita bangun toleransi dan solidaritas. Saya kira semangat yang dibangun oleh paduan suara itu adalah toleransi dan solidaritas. Dan toleransi itu membuat kita untuk bisa membantu dan menolong teman kita yang membutuhkan bantuan. Dan kemudian kita juga bisa menggarap berbagai kerja bersama yang harus kita lakukan. Nah, itu saya kira salah satu hal yang penting yang kita bisa pelajari dari paduan suara. Dan bangsa ini memang sangat tepat sekali kalau kita mempunyai filosofi yang kita bisa ambil dari paduan suara. Dan tentu saja kita tahu bahwa di Republik ini kita memerlukan talenta-talenta hebat yang bisa memberikan contoh teladan yang baik, memberikan kepeloporan ketika kita harus menghadapi situasi yang tidak begitu mungkin kita semua merasa berat dalam situasi saat ini, baik tekanan ekonomi, persoalan kesehatan, tetapi kita harus mempunyai kemampuan untuk membangkitkan semangat. Saya kira itu yang kita bisa dapatkan dari paduan suara dan juga Adi Suara UGM di tengah pandemi ini menghibur orang, kemudian memberikan semangat orang, membangun optimisme pada semua orang agar kembali bangkit untuk kembali menggasah kreativitas kita, sehingga dengan mengasah kreativitas kita di masa pandemi ini kita akan bisa maju bersama-sama. Saya kira sumbangan paduan suara dan juga Adi Suara ini luar biasa, karena di era pandemi ini kita juga memerlukan imunitas yang cukup baik. Jadi kalau kita bernyanyi-nyanyi bersama, bergembira bersama, saya kira itu akan sangat baik untuk peningkatan imunitas kita. Jadi tidak mungkin kita bisa berbagi juga kepada orang lain kalau kita tidak bisa membangun keriangan dan kegembiraan bersama-sama.
Oleh karena itu saya sangat menyambut baik sekali lagi seminar ini. Kita akan mendengarkan refleksi bersama dan juga pencerahan dan juga perspektif yang diberikan oleh para narasumber. Semoga seminar ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kemajuan paduan suara di Indonesia. Apa yang kurang harus kita perbaiki, apa yang lemah harus kita perkuat, gitu. Karena esensi dari pandemi ini, seperti kata Pak Jokowi, adalah kita mempunyai kesempatan hack the crisis. Gitu. Kita bisa membajak krisis ini, melihat, menyadari bahwa krisis ini adalah peluang kita untuk membenahi, memperbaiki beberapa yang kurang di masa yang lalu, sehingga ke depan setelah pandemi ini berakhir, next pandemi kita justru bisa berjalan lebih cepat, kita berlari, kita bisa melompat, dan kita bisa maju bersama-sama. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat berseminar pada pagi hari ini. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dengan memohon anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka seminar pada hari ini saya nyatakan dibuka. Salam keagama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om.